Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan, tujuan, ruang lingkup, alokasi waktu, serta beban belajar mata pelajaran madrasah aliyah. Nah, langsung saja. Kedudukan mata pelajaran bahasa Arab di madrasah aliyah, kita itu harus tahu dulu apa sih kedudukan mata pelajaran bahasa Arab di madrasah aliyah. Nah, menurut kurikulum 2013 terdapat kelompok A. Nah, kelompok A itu yaitu mata pelajaran wajib, yang mana muatan dan acuannya itu dikembangkan oleh pusat. Selanjutnya ya, ada kelompok B. Nah, kelompok B itu yaitu muatan lokal, yang mana muatan dan acuannya itu dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan atau konten lokal. Selanjutnya, dari dua kelompok mata pelajaran bahasa Arab di madrasah aliyah itu masuknya itu juga mata pelajaran wajib atau kelompok A. Nah, di samping itu bahasa Arab juga merupakan bahasa asing, karena bahasa Arab sendiri di madrasah aliyah itu bukan bahasa keseharian atau bahasa ibu, dan juga bukan bahasa pengantar atau bahasa kedua, di mana digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, dalam KMA nomor 183 tahun 2019, tujuan mata pelajaran bahasa Arab di aliyah madrasah aliyah itu yang pertama, sebagai alat komunikasi. Artinya, siswa itu diharapkan mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup kecakapan berbahasa, yaitu maharatul istimah, maharatul qiraah, maharatul kitabah, maharatul kalam. Nah, yang kedua itu sebagai alat belajar. Nah, artinya siswa itu diharapkan tumbuh keinginan atau tumbuh kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai alat belajar. Misalnya untuk mempelajari Al-Quran serta meneliti kajian-kajian yang berupa bahasa Arab dan lain-lain. Selanjutnya yaitu yang ketiga itu sebagai alat bahasa budaya. Nah, siswa itu diharapkan mampu memahami kolerasi atau keterkaitan antara bahasa dan budaya, serta memperoleh atau memperluas wawasan cakrawala budaya. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup mata pelajaran bahasa Arab di madrasah aliyah, yang meliputi 3 macam, yaitu cara penyajiannya, terus yang kedua itu bentuk wacana, yang ketiga itu tema. Adapun rinciannya yaitu pertama, dalam segi cara penyajiannya. Dalam segi cara penyajiannya itu berupa wacana atau tulisan maupun tulisan. Mengapa? Karena dalam berbahasa kita dituntut produktif, artinya dapat memproduksi bahasa itu baik tulisan maupun
lisan. Nah, yang kedua itu dalam bentuk wacana. Dalam bentuk wacana itu seperti apa? Yaitu bisa berbentuk dialog. Biasanya sih ada percakapan antara 2 sampai 3 orang. Kemudian ada juga paparan atau paragraf. Yang ketiga itu tema. Nah, tema itu sangat banyak. Ya, misalnya contohnya aja perkenalan atau at-ta'aruf, terus hobi, al-hiwayah, terus keluarga, al-usrati, terus olahraga ada atau riadoh ya. Nah, untuk kelas 10 dan kelas 11 itu memiliki 6 tema setiap tahunnya. Adapun untuk kelas 12 itu memiliki 5 tema. Selanjutnya alokasi waktu. Nah, alokasi waktu itu apa? Alokasi waktu itu yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu KD atau kompetensi dasar tertentu, yang mana gunanya itu agar selama kegiatan pembelajaran itu siswa yang di kelas itu agar terarah untuk mencapai indikator yang telah ditetapkan. Nah, untuk kelas 10 itu dia itu memperoleh alokasi waktu itu 4 jam. Nah, untuk kelas 11 itu dia memperoleh alokasi waktu 2 jam mata pelajaran ya. Nah, untuk kelas 12 itu dia itu memperoleh alokasi waktu yaitu 2 jam mata pelajaran juga. Nah, perlu diketahui bahwa 1 jam pelajaran itu yaitu 45 menit. Selanjutnya ada beban belajar. Nah, beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti siswa dalam 1 minggu, 1 semester, 1 tahun pembelajaran. Nah, untuk rinciannya itu untuk beban belajar 1 minggu itu sebanyak 51 jam itu. Nah, itu bisa untuk kelas 10, 11, 12. Nah, sedangkan untuk beban belajar 1 semester itu paling sedikit itu 12 minggu dan paling banyak itu 20 minggu. Nah, itu untuk kelas 10, 11, 12. Nah, sedangkan untuk beban belajar 1 tahun itu paling sedikitnya itu minimal 36 minggu, maksimal 40 minggu. Nah, itu baik kelas 10, 11, atau 12. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.